Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivalia, NIM E 2019-2294. Saya dari Ekonomi Syariah 7 akan memberikan tanggapan terhadap penjelasan teman saya. Yang pertama yaitu tentang peradaban pra-Islam. Yang kedua yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Baik, yang pertama yaitu tanggapan terhadap penjelasan dari Dianita Rahman tentang peradaban pra-Islam. Dalam peradaban pra-Islam ini terdapat 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya, yang kedua yaitu kondisi religius atau keagamaan, yang ketiga yaitu kondisi sosial politik. Untuk yang pertama yaitu tentang sosial budaya. Ya, dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu pada zaman dahulu mereka itu menyembah para berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang kedua yaitu menguburnya anak perempuan. Pada zaman dahulu seorang perempuan yang melahirkan anak perempuan itu harus merelakan diri dan mengikhlaskan hati mereka untuk mengubur bayi mereka, karena pada zaman dahulu seorang anak perempuan itu dianggap sebagai penyebar fitnah keluarga, seperti itu. Yang ketiga yaitu perbudakan. Pada zaman dahulu perbudakan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Perbudakan itu biasanya didapat dalam peperangan atau sudah menjadi budak dari awal. Yang keempat yaitu suka berperang hanya untuk merebutkan kekuasaan saja. Yang kelima, suka minum minuman keras. Pada zaman dahulu, meminum minuman keras itu sudah menjadi hal yang biasa. Karena memang pada zaman dahulu itu masyarakatnya sudah merata suka minum minuman keras. Yang keenam yaitu pergaulan bebas. Kalau pada zaman dahulu itu pergaulan bebas, perkumpulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau pada saat ini ya janganlah, karena kita itu harus bisa menjaga diri kita masing-masing gitu. Yang kedua yaitu kondisi religius atau keagamaan. Ada 4 macam dalam kondisi ini. Yang pertama yaitu fatalisme, yang kedua paganisme, yang ketiga Allah sebagai sumber Tuhan, yang keempat yaitu monoteisme. Yang ketiga yaitu kondisi sosial politik. Ada 2 kondisi. Yang pertama, adanya persaingan keagamaan antara Kekaisaran Bizanti dan Persia. Yang kedua, setelah jatuhnya Persia dan menangnya Romawi, menjadi Kekaisaran bangsa Arab Selatan akibat beralihnya perekonomian ke Romawian. Yang kedua yaitu tanggapan terhadap penjelasan dari Wardatun Nafisah tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 sahabat Nabi yang mendapat julukan sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fahar At-Taimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Masa jabatan sebagai khalifah dimulai dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kemajuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini ada 5. Yang pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat. Pada perbaikan sosial masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq melakukan usaha untuk menciptakan stabilitas dalam wilayah Islam, yaitu dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab daripada penyelewang-penyelewang. Yang dimaksud sebagai
orang-orang penyeleweng itu adalah orang-orang murtad, orang-orang kafir, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua yaitu perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Pada perluasan ini, Abu Bakar harus melakukan perluasan di luar Jazirah Islam. Maksudnya di luar Jazirah Arab. Beliau harus fokus pada dua tempat, yaitu Irak dan Syuriah. Yang ketiga yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dalam pengumpulan mushaf Al-Quran ini, Abu Bakar As-Siddiq dibantu oleh Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Pada kemajuan ini, Abu Bakar harus senantiasa meneladani dari perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar Abu Bakar As-Siddiq bisa menjadi pemimpin yang semestinya Nabi Muhammad SAW lakukan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam meningkatkan kesejahteraan umat ini, Abu Bakar As-Siddiq ini sampai mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan sebagai Baitul Mal, yaitu semacam tempat berkumpulnya uang-uang kas-kas negara itu. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Nama lengkap dari Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzzah bin Riba'ah bin Abdullah bin Da bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah yaitu dimulai sejak 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kemajuan yang ada dalam masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab ini ada 6. Yang pertama yaitu kemajuan politik. Dalam bidang politik, Umar bin Khattab ini mampu menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Yang kedua yaitu penataan struktur pemerintahan. Dalam penataan struktur pemerintahan ini, Umar bin Khattab mampu menata semua struktur pemerintahan dengan rapi, terutama pada bidang keuangan. Yang ketiga itu meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang kelima yaitu meningkatnya kemajuan sosial budaya. Yang tiga yaitu meningkatnya kemajuan pada bidang agama. Yang ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy. Dan beliau itu mendapat julukan lain yaitu Dun Nuraini, yang artinya yang mempunyai cahaya. Beliau lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi. Masa pemerintahan sebagai khalifah yaitu dimulai dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Kemajuan yang ada dalam pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini ada 4. Yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga melakukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat selalu memerdekakan seorang budak. Yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ada nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dan beliau itu masih kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad. Beliau lahir pada tahun 23 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Masa pemerintahnya dari 656 sampai 661 Masehi. Kemajuan yang ada dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini yaitu yang pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi
pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi pemilihan gubernur dan wakil-wakilnya. Yang ketiga, menyempurnakan gaji pegawai. Jadi Ali bin Abi Thalib ini harus bisa, beliau itu melakukan agar gaji-gaji pegawai pemerintahan itu sama, tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan seperti itu. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini kepentingan rakyat harus didahulukan. Yang ketiga yaitu tanggapan terhadap penjelasan dari Linda Nurul Farawansyah, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah ini adalah pemerintahan yang berkembang setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, yaitu dimulai pada tahun 41 Hijriah. Dalam pemerintahan Bani Umayyah, beliau itu mendapat dukungan yang kuat dari sahabatnya, yaitu Suriah, dan dari keluarganya Bani Umayyah itu sendiri. Urutan khalifah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pada tahun 661 Masehi, yaitu Muawiyah I atau Muawiyah Abi Sufyan. Yang kedua yaitu Yazid I atau Ibnu Muawiyah pada tahun 680 Masehi. Yang ketiga Marwan I atau Ibnu Hakam pada tahun 683 Masehi. Yang keempat Abdul Madi atau Ibnu Marwan, yaitu pada tahun 685 Masehi. Yang kelima yaitu Muawiyah II atau Ibnu Yazid, yaitu pada tahun 686 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik, yaitu pada tahun 705 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman, yaitu pada tahun 715 Masehi. Yang kedelapan yaitu Umar atau Ibnu Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi. Yang kesembilan yaitu Yazid II atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 720 Masehi. Yang ke-10 yaitu Hisham Ibnu Abdul Malik, yaitu pada tahun 724 Masehi. Yang ke-11 yaitu Al-Walid II atau Al-Yazid II, yaitu pada tahun 743 Masehi. Yang ke-12 yaitu Ibrahim atau Ibnu Abdul Walid, yaitu pada tahun 744 Masehi. Yang ke-13 yaitu Marwan II atau Ibnu Muhammad, yang menjabat pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Mungkin hanya ini tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.